Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 SMK Negeri 3 Kudus, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi. Yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah pengertian turunan fungsi dan yang kedua rumus turunan fungsi. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian turunan fungsi. Secara matematis, turunan fungsi f(x) dirumuskan sebagai berikut. Nah, turunan fungsi itu kita lambangkan f aksen x. F aksen x ini bisa juga dibaca sebagai turunan fx atau f aksen x. Rumusnya sama dengan limit f x plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0, untuk x di antara a dan b memiliki nilai, maka dikatakan bahwa fx mempunyai turunan dalam interval x di antara a dan b. Nah, proses mencari f aksen x atau turunan fx dari fx disebut penurunan atau pendiferensian. Kemudian, untuk rumus turunan fungsinya. Yang pertama, ada turunan fungsi aljabar. Nah, itu yang kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Yang kedua, turunan fungsi khusus. Nah, untuk turunan fungsi khusus ini ada beberapa macamnya. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan c itu adalah konstanta real, maka turunan fx-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan a kali x, maka f aksen x-nya atau turunan fx-nya sama dengan a. Yang ketiga, jika fx sama dengan c kali gx, maka turunan fx-nya sama dengan c kali turunan gx. Yang terakhir, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fx-nya sama dengan n kali x pangkat n-1. Untuk yang ketiga, turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n. Nah, jika fx-nya itu adalah ux pangkat n, maka turunan fx-nya sama dengan n kali ux pangkat n-1 kali turunan ux. Yang keempat, turunan fungsi komposisi. Andaikan y sama dengan fu dan u sama dengan gx merupakan fungsi komposisi, y sama dengan f gx atau bisa dituliskan f bundaran gx. Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di u sama dengan gx, f bundaran g terdiferensialkan di x dan y. Nah, ini y diturunkan terhadap x itu bisa kita cari dengan cara y diturunkan terhadap u, kemudian kalikan u turunkan terhadap x. Nulisnya begini, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Apabila kalian memahami materi tadi agak sedikit sulit untuk menangkapnya, coba sekarang kita simak contohnya. Biasanya kalau sudah masuk ke contoh itu lebih paham. Contoh, tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Yang nomor 1, jika fx-nya sama dengan 6, ini diketahui fx-nya sama dengan 6, kita akan menentukan turunannya.
Turunan itu nulisnya f aksen x atau dibaca turunan fx. Nah, jika fx-nya 6, maka turunannya 0. Misalkan fx-nya di sini 9, maka turunannya ya 0. Jika fx ini hanya memuat bilangan saja, maka turunannya adalah 0. Contoh lagi, misalkan di sini fx-nya itu 900, maka f aksen x-nya atau turunan fx-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, jika fx-nya sama dengan 5x, nah kita akan mencari turunannya. Turunannya f aksen x atau turunan fx sama dengan 5. Jika fx-nya 5x, turunannya berarti 5. Misalkan 10x, berarti turunannya 10. Hanya angkanya saja. Kalau di sini x ya. Contoh lagi, fx-nya 3x, maka turunannya 3. Begitu. Nah, untuk yang ketiga ini contohnya. Fx-nya sama dengan min 10x. Berarti f aksen x-nya sama dengan min 10. Hanya min 10 saja ini turunannya. Jika fx-nya sama dengan min x pangkat 3. Sekarang ini ada pangkatnya. Kalau tadi kan hanya x saja. Sekarang ada pangkatnya. Maka f aksen x-nya sama dengan, cara mencarinya adalah, ini kan min x. Min x itu koefisiennya kan 1. Di sini ada angka 1 sebenarnya, tapi tidak ditulis karena kan perkalian, ya kan? Makanya ini muncul min 1. Min 1 itu dari sini, dari min ini loh. Ini kan min tidak ada angkanya, langsung x. Itu sama dengan min 1. Makanya ini min 1 kali 3 ini pangkatnya. Kali x, kemudian pangkatnya ini 3 dikurangi 1. Ini 3 dari pangkatnya ini dikurangi 1. Satunya dari mana? Dari rumusnya. Selalu dikurangi 1 untuk pangkat ini. Misalkan di sini x pangkat 4. Berarti ini ya x pangkat 4 dikurangi 1. Selalu dikurangi 1. Kalau sudah, hasilnya berarti min 1 kali 3. Berarti min 3. X, tulis x. 3 dikurangi 1 berarti 2. Sehingga turunannya sama dengan min 3x kuadrat. Contoh lagi nomor 5. Fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 3. Kalau begini, cara mencarinya adalah satu-satu kita cari turunannya. X pangkat 2. X pangkat 2. Di sini sebenarnya kan ada 1, ya kan? Makanya ini 1. Kalau tidak ada angkanya itu kita anggap 1. Ini 1 kali pangkatnya. Kali, lah ini x, pangkatnya 2 dikurangi 1. Caranya serupa dengan ini tadi. Udah kan? Ini tadi turunan dari x kuadrat. Kemudian dikurangi. Nah, 2x turunannya berapa? Min 2x turunannya min 2 ini. Seperti ini loh, min 10x turunannya kan min 10. Nah kalau ini min 2x turunannya berarti min 2. Ditambah 3 turunannya berapa? Turunannya adalah 0. Seperti ini, 6 turunannya kan 0. Kalau 3 turunannya adalah 0. Sama dengan 1 kali 2, ini 2. X, tulis x. 2 dikurangi 1, kan tinggal 1, pangkat 1. Kalau pangkat 1, pangkatnya tidak usah ditulis, makanya di sini hanya x. Dikurangi 2, tambah nolnya ini tidak usah. Yang keenam, fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5. Turunan fx-nya berapa? Kita cari satu-satu. Ini berapa turunannya, ini turunannya berapa, dan ini berapa. Mulai dari ini, contoh lagi. Berarti cara mencarinya kan nanti 2 kalikan 2 pangkatnya, kalikan x,
pangkatkan 2 kurangi 1. Serupa dengan ini tadi. F aksen X berarti kan 2 kalikan 2, 4. Terus X pangkatkan 2, pangkatnya dikurangi 1. Kan tinggal X pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya, hanya X saja. Makanya di sini 4X. Kalau ini hasilnya kan 2X. Nih, kalau 2X kuadrat hasilnya 4X turunannya. Ditambah 3X turunannya adalah 3. Min 5 turunannya jelas 0, makanya tidak usah ditulis. Yang ketujuh, Fx sama dengan X min 5 kali X plus 3. Turunannya bagaimana? Kalau ada perkalian seperti ini kan perkalian. Ini kurung. Nah, ini berarti perkalian. Kita cari dulu, kita hitung nilainya ini berapa. Kita kalikan dulu. Nah, rumus cepatnya, jika ada perkalian seperti ini, cara mencarinya adalah X kali X. Itu kan X kuadrat, tulis. Kemudian, min 5 ditambah 3. Min 5 ditambah 3 itu kan min 2. Lah tulis min 2 X tambah X. Langkah terakhir, min 5 kalikan 3. Hasilnya kan min 15. Itu cara cepatnya. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita cari turunannya. Turunannya adalah, untuk X kuadrat turunannya 2X. Ya kan? 1 kali 2 berarti 2. X pangkat 2 dikurangi 1, ketemu X. Dikurangi 2X turunannya, min 2X turunannya min 2. Min 15 turunannya 0, tidak usah ditulis. Contoh terakhir, Fx sama dengan 3X kuadrat plus 12X plus 2 pangkat 10. Kalau ada pangkat seperti ini, cara mencarinya adalah pangkatnya ini ditulis dulu 10. Kemudian di dalam kurung ini kita cari turunannya. 3X kuadrat berarti turunannya adalah 3 kali 2, 6. Kemudian X pangkat 2 dikurangi 1, ketemu X. Plus 12X turunannya adalah 12. Setelah itu kita kalikan ini kita tulis semuanya full. Nah, 9 ini dari 10 dikurangi 1. Saya ulangi, cara mencarinya, pangkatnya ditulis dulu, kemudian dalamnya ini diturunkan, ketemu ini. Setelah itu, in-nya ditulis lagi, tetapi pangkatnya ini itu dari 10 dikurangi 1. Misalkan di sini 11. Berarti ini 11, kemudian ini jadinya 10. Yang ini dikurangi 1, soalnya dikurangi 1 pangkatnya ini. Nah, sekarang masuk pada latihan soal, atau kita sebut sebagai tugas 3. Silakan dikerjakan, jika ada kesulitan boleh berdiskusi dengan temannya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.